Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bagi kita sekalian. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama mari kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan keselamatan, kita masih diberikan kekuatan sehingga kita dapat hadir pada sore hari ini. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Yang saya hormati Direktur, Wakil Direktur, Bapak dan Ibu dosen, mahasiswa-mahasiswi yang hadir pada sore hari ini. Ibadah puasa itu adalah menurut bahasa, menurut pengertian bahasanya adalah menahan diri. Menurut pengertian umum, menahan diri dari segala yang merusak nilai-nilai kebaikan. Oleh sebab itu, kalau kita berpuasa harus menjaga beberapa hal-hal yang merusak nilai puasa itu. Menjaga lidahnya, al-wiqayah, menjaga lidah ini paling sulit. Ada orang kehidupannya status sosialnya rendah, dihina dengan lidah. Ini lidah bahaya, dan bisa lidah ini membuat kebaikan. Makanya kita puasa harus ikut lidah kita berpuasa. Yang kedua, mata kita melihat yang baik-baik, menghindarkan sesuatu pandangan yang merusak nilai-nilai moral. Yang ketiga, menahan pendengaran dari sesuatu yang negatif. Sikap kita, perbuatan kita menghindarkan diri kita dari sesuatu yang destruktif, membahayakan. Hari ini banyak kali generasi yang sulit jadi generasi, tawuran hobinya, enggak jaga tangannya, puasa tapi enggak jaga tangan, membawa benda-benda tajam, itu apa? Berkelahi. Ini generasi yang udah rusak, belum rusak, udah rusak itu. Pemikirannya, mindsetnya itu, aku hebat, bisa membunuh kau. Benar-benar siksanya. Yang parahnya lagi, senjata itu makan tuan, tersusuk, cucuk, tembus, mati dia. Ini generasi apa ya? Maka saya kalau ke kampus saya senang, karena itu biasanya orang-orang kampus ini baik-baik mahasiswa itu. Tapi kalau di luar dia nggak tahu saya. Dia siapa itu? Dia datang belajar untuk apa? Untuk pikirkan masa depan. Jadi jaga itu. Maka saya selalu marah pada yang absen-absen, kemudian nggak jelas apa tujuannya kuliah itu. Nah, kita generasi meneruskan ke depan lebih baik, bukan lebih buruk. Jadi kalau banyak absennya, pulang aja lah, nyangkul aja lah, cari duit, kasih orang tua, jelas. Habis itu nikah, udah selesai kan? Payah-payah kali kamu bilang.
Tapi apakah bisa kita hidup hari ini dengan otot? Tidak bisa. Harus dengan teknologi, sains dan teknologi, ilmu dan teknologi harus dimiliki. Kalau nggak udah kalah kita bersaing. Makanya generasi itu, the coming generation, generasi penerus itu yang sudah ada bekal di otaknya, bekal di dadanya, dalam hatinya, sikap perbuatannya sudah terlatih dia. Pengalaman apa yang diambilnya, experience apa yang diambilnya selama dia kuliah. Kalau nggak ada, generasi apa? Jadi kalau kuliah, ambillah apa yang ada di kampus itu. Tanya dosennya, gali ilmunya, bertanya, jangan diam aja. Itu makna puasa, mikirkan masa depan. Jaga lidah kita, jangan menghina orang. Status sosial itu bisa berubah. Orang yang hebat hari ini bisa jatuh, yang hebat bisa naik. Itu instrumen tasya wa tuzillu man tasya. Yadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Kita ini berhasil karena orang tua kita doanya, bukan karena kita sebenarnya, bukan. Tapi terkadang kita lupa, oh saya hebatnya ada kita. Sehebat apapun kita, kalau tidak kita hormat orang tua, nggak ada apa-apa kita. Tidak akan berhasil kita ini. Sudah mau berhasil, jatuh lagi. Terus kayak batu gelondongan masuk paret. Kurang bahasanya. Makanya puasa itu harus menghormati manusia. Itu maknanya. Menghormati orang-orang yang sulit kehidupannya. Dihargai dia. Bukan dihina, bukan direndahkan, tetapi dihormati. Makanya makna puasa itu ada sikap sosial. Buka puasa ini gambarannya kalau ada orang yang makan, kita kasih makan. Digambarkan dengan kita kebersamaan itu. Kebersamaan hari ini bisa pudar kalau nggak dibangun itu. Mudah nafsi-nafsi manusia itu. Masing kan. Kalau dulu saya kuliah, saya nggak punya duit, biasanya perempuan banyak duit. Kita pakai dulu, nanti kita bayar. Sekarang nggak tahu. Kita bayar. Saling tolong menolong satu level itu. Nggak ada yang nggak bisa bayar yang kuliah itu. Dibayarkan oleh teman kita. Karena sini senasib sama merantau, meninggal kampung halaman terutama. Nasibnya. Saya pernah mencari rumah sendiri, tinggal sendiri, nyuci sendiri, tidur sendiri. Ya. Bagaimana hidup sendiri itu? Mau mandiri. Ya. Untuk apa kita merasakan penderitaan itu? Kalau orang menderita kita tahu. Udah saya tinggal sikit, saya masak bubur. Ini saya kasih tahu mahasiswa. Kuliah ini bukan untuk senang-senang itu nggak perlu dipelajari, datang sendiri. Jangan pulang, susah. Itu maksudnya. Berat saya 3 kilo, bagaimana cukup 2 minggu itu? Bukan 3 kilo, 3 mulu. Bubur, saya beli periuk. Masukkan 2 genggam, 3 genggam, penuhkan air, isi menggelegak, taruhkan gula, taruhkan garam. Makan. Ternyata nggak bisa kenyang Pak Namur. Cuma kenyang. Ya air tadi dari masak ini diceret, diminum 1 ceret baru kenyang. Tapi berjalan kita. Oh susah orang nggak makan. Itu maksudnya. Susah kalau kita nggak makan nasi, bukan hanya makan bubur itu nggak bisa itu kita. Itu pelajaran yang saya ambil waktu saya mandiri, urus sendiri. Tidak pakai tilam. Kata abang saya, mana tilam kau? Saya tidak perlu tilam.
bantal saya adalah tangan saya menderita. Tidak perlu kasih bantal saya belajar menderita. Karena susah itu boleh dipelajari, kalau senang nggak usah diajari, ya kan? Ngapain diajari orang senang? Orang duit nggak perlu diajari. Yang sulit itulah yang perlu diajari. Bersabar, berhemat, ya, keyakinan apa? Kuliah sampai tamat, apapun yang akan terjadi. Biarkan badai, tapi pasti berlalu badai itu. Itu prinsip kuliah. Badai pasti berlalu. Prinsip kita pun berjuang. Kalau hidup kita berkeluarga, bagaimana anak kita lebih hebat dari kita? Maka saya tidak pernah mengatakan kepada anak saya, ya bayar kuliah, nggak pernah saya kata nggak ada duit. Kapan tanggal bayar terakhir? Gitu Pak. Nggak tahu kita. Tanggal terakhir tanggal berapa supaya jangan lewat dia. Kita berusaha terus, kita berjuang hidup ini. Innamal hayatu aqidatun wa jihadun. Hidup itu adalah keyakinan dan perjuangan. Apa perjuangan kita? Jangan sampai pula istri kita nggak punya bedak, ya kan? Bedaknya tepung. Ya kan? Orang nggak tahu kita susah. Hidup. Kalau mahasiswa bilang susah sama temannya, wajar. Tapi kalau sudah berkeluarga yang bilang sama temannya saya susah, nggak boleh. Apa kabar? Baik. Kalau mau cerita 2 jam baru ceritakan bagaimana kalau begitu. Aku begini, curhat namanya. Beda dia. Jadi puasa ini menanamkan sikap sosial dan kepedulian. Tidak boleh orang tahu tetangga kita tahu dia nggak makan, tidak boleh kita nggak kasih. Dosa kita. Itu arti puasa. Puasa itu jadi orang baik. Kalau kita berada satu perusahaan, kita dipercaya jaga kepercayaan itu, maka seperti nasi nggak boleh kita makan sebelum berbuka. Itu maknanya. Karena belum hak kita itu. Oh, mentang-mentang ini kan kamar mandi nggak ada yang tahu di bawah. Airnya segera saya minum situ. Nggak boleh. Belum hak kita itu makan dan minum. Apa maksudnya? Kalau kita dikasih suatu kepercayaan, jangan ambil uang itu kecuali gaji kita. Karena kan korupsi itu nggak ada. Teriak kita korupsi jalan itu. Dan imannya nggak jelas. Selagi orang-orang yang tidak punya iman kuat bahwa rezekinya itu dia punya, yang bukan dia punya tidak boleh diambil. Selagi itu tidak bisa dihayati, korupsi jalan terus. Teriak-teriaklah korupsi. Jangan, nggak ada itu. Dan itu kesadaran. Kesadaran itu dalam diri kita. Orang cuma menghimbau, tapi diri kita harus kita himbau. Itu makanya kata Rasulullah, yang paling berat itu bukan melawan musuh, tapi yang paling berat itu melawan mengendalikan dirimu sendiri. Jihadun nafsi, berjihad memperbaiki diri sendiri itu lebih berat daripada menghadapi musuh. Musuh itu kalau banyak kan dulu ya kan, tidak akan sedikit mantap dia kan itu. Tapi sesuatu yang ada pada diri kita yang tidak bisa kita lihat ke dalam diri kita, tapi kita kendalikan hati kita, pikiran kita, mindset kita, bicara kita, sikap kita, perbuatan kita. Ini terkendali, baru kita berhasil. Kepercayaan nomor 1. Maka sikap Rasulullah itu sifatnya itu amanah. Siddiq, jujur, amanah, dipercaya. Kalau ini nggak ada, kemanapun kita tidak akan bisa berhasil apa-apa. Saya percaya, jujur, jangan pakai. Apalagi sebagai bagian bendahara ya kan, jujur, coba. Paling buat itu bendahara.
maka gajinya besar. Panjang jambulnya lagi, sedikit kali gaji ditarik lagi. Nah ya, ini pekerjaan di situ nomor satu. Kalau kita ngajar kan nggak pegang duit Pak, kasihan yang megang. Jadi perlu orang-orang yang bisa amanah di situ. Dengan apa? Menanamkan jiwa semangat puasanya itu bagus. Dikasih jembatan. Tabligh, sampaikan kebenaran itu. Kesampaikan. Mau senang nggak senang ya terserah. Sampaikan itu. Bahwa mengambil hak orang lain itu nggak bagus. Tentu semua orang nggak senang itu. Ada yang nggak senang. Kenapa? Aku suka kali ngambil kayak gitu kan? Jadi itulah problem kita di negara kita, di mana itulah problem kita di negara kita di mana saja bukan. Sampaikan kebenaran itu, walaupun itu pahit. Pahit menyampaikan kebenaran, bahwa kebenaran itu tidak dilakukan berat. Maka sebaliknya yang dilakukan. Sampaikan. Tugas kita. Baru kecerdasan, cerdas, Matona, cerdas, mahasiswa cerdas. Jangan terakhir banyak kali gagal. Kenapa? Nggak cerdas, buang-buang waktu, ya banyak kali kayak gitu. Santai-santai, nggak ada di situ. Sebelum Anda sidang, Anda bayar kuliah, kan itu Pak Ramen. Nah itu cerdas. Kasih tahu semua orang tua. Jangan berlama-lama, ya. Harus selesaikan pada waktunya supaya selesai semuanya. Tinggal wisuda. Itu cerdas. Kalau nggak cerdas nyelami hidup ini, ya gawat kita. Di luar itu banyak masalah itu. Harus cerdas. Ini siapa ini? Perlukah saya temani? Apa enggak? Nggak perlu, nggak bisa. Cerdas. Apa gunanya? Makanya nasihat Rasulullah, temanilah orang-orang yang baik hidupnya supaya kamu jadi baik. Carilah temanmu, sahabatmu, orang-orang baik. Walaupun kamu orang baik, kamu akan jadi baik. Karena pengaruh dia lebih besar. Jadi kalau kawan kita pula, mana kita bilang ya, yang suka ngintip-ngintip kereta orang yang di kuncinya, itu karena itu lewat itu. Gimana nih penadanya? Kan gitu ya. Ikut pula cari. Pastilah kita kena itu. Dapat duit pula ya kan, dapat tips. Di mana cari-cari. Tapi ini nggak ada gunanya. Kenapa nyusahi orang? Apalah gunanya begal ngambil kereta orang malam-malam? Apa gunanya? Sesaat betul dapat duit dia, tapi berbahaya masa depannya. Ada gunanya itu. Jadi melakukan pekerjaan, perbuatan, aktivitas yang halal, itulah yang berkah. Puasa ini bawa keberkahan. Apa berkah? Banyak kebaikan. Itu berkah. Duitnya banyak dia berbuat baik. Itu berkah. Duitnya banyak, tapi mabuk aja kerjaan. Berjudi terus. Judi online, ya kan? Nah, judi online itu bukan orang-orang bodoh, orang-orang cerdas, sampai ke gedung MPR. Yang beritakan TV, bukan kita. Orang cerdas semua itu. Orang-orang pendidikan. Tapi karena pemikirannya itu salah, jadi salah dia perbuatannya. Hanya kita berpuasa kita maknai. Berpuasa itu adalah membentuk diri kita menjadi orang baik. Menjadi orang baik itu paling mahal. Mencari orang baik itu mahal, akan sulit. Kalau ada 1000, berapa yang baik? Baiknya bukan luarnya saja, tapi dalam. Buat dalam baik. Karena orang ini kan ada lip service. Ngomongnya bagus kan, rupanya memang cengkeram kita ya kan. Saya pernah dapat telepon, Pak, ini kawan saya, orang penipunya. Saya percaya bahwa dia WA saya. Tapi ketika dia minta rekening saya curiga, Pak. Ini udah modus kan. Coba jangan pakai WA, telepon aja. Enggak orang dia. Teleponlah orang yang punya WA itu. Ternyata dia nggak ada
berbicara apa-apa dan tidak ada usaha untuk menjual ini jual tidak ada. Itu penipu, Pak. Nah, itu. Jadi penipu itu ada modusnya orang baik dapat hadiah nanti Bapak. Bukan sedikit hadiahnya Pak, puluhan juta. Oh, bagi kita yang terpengaruh, kita terus transfer lah Pak. Sekian dulu supaya saya transfer. Ini modus-modus yang perlu kita hati-hati. Karena dia mencari kesempatan dalam kesempitan. Jadi kita harus hati-hati. Maka makna puasa itu selain mengembangkan, membina, membangun sikap sosial, puasa itu bermakna untuk merubah kehidupan kita. Kalau hari ini kita lapar, suatu saat jangan lapar. Kenapa lapar? Saya sikit Pak. Jadi makan pun agak terancam Senin Kamis. Kenapa? Saya akan berubah, mencari cara hidup saya, pekerjaan saya yang membangun kehidupan saya lebih baik dan keluarga saya ke depan. Itu perubahan. Jadi bukan hanya kita lapar, haus, tapi ke depannya apa? Karena orang lapar itu berpikir cerdas. Orang terlampau banyak kenyang juga nggak bagus. Banyak tidurnya. Jadi pemikiran tidak hidupnya selalu terlena, terbuai dalam kehidupan. Itu orang selalu banyak makan, terlampau banyak, tak cerdas. Maka perlu puasa itu mencerdaskan. Ya, ada puasa Senin Kamis, ada puasa Ramadan, ada puasa menjelang itu nanti hari raya Idul Adha, ada puasa. Ya banyak macam puasa. Dengan tujuan adalah membangun diri kita ke depannya lebih baik. Itu tujuannya sebenarnya. Makna lapar itu adalah terjadi perubahan ke depan. Bukan hari ini saja. Kalau kita mikirkan hari ini, ngapain kita mikirin susah-susah? Tapi 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, kita menjadi apa? Kita bisa bersaing nggak ini? Mahasiswa ini bisa bersaing nggak ke luar negeri? Harus bisa. Dapat perusahaan yang bisa, perusahaan internasional. Apa yang kita miliki hari ini? Harus ada. Jadi saya menanya kepada orang yang bekerja di perusahaan internasional, apa yang kau dapat di situ? Sebelum kau masuk, apa yang dapat kau di situ? Fasilitas ini Pak. Terus ini nanti kalau akhir tahun, pertengahan tahun dapat bonus. Bonusnya berapa? Sekian-sekian. Kemudian tempat tinggal saya disediakan, kendaraan saya disediakan, semua disiapkan oleh perusahaan. Itulah yang perlu kita pertimbangkan. Masa depan kita itu ngapain? Cita-cita kita harus tinggi. Kata Soekarno, gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit, tapi jangan lupa kakimu berada di bumi. Apa maksudnya? Gantungkanlah cita-citamu setinggi bintang di langit, tapi jangan lupa kakimu berada di bumi. Cita-cita harus tinggi. Jangan tengok orang tua kita. Orang tua kita nampaknya lemah kali ekonominya. Jangan dilihat, tapi lihat cita-cita sendiri harus lebih baik dari orang tua kita. Ingatlah bahwa kakimu berada di bumi. Artinya kalau sudah berhasil jangan sombong. Ingatlah kau di masa sulit dulu. Itu yang harus kita ambil, kita cermati dalam kehidupan kita, sehingga kita mampu memaknai puasa ini adalah bisa merubah hidup kita ke depannya. Waktu kita sekolah, kuliah boleh susah, tapi setelah kita tamat kita tidak boleh susah, harus menggapai cita-cita kita. Itu makna puasa sebenarnya. La'allakum tattaqun. Jalan takwa itu lebih baik. Yang itu tawadu, rendah diri kepada Allah, rendah hati kepada manusia. Hubnya itu adalah qanaah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan oleh Allah kemampuan bisa kuliah,
syukuri sampai selesai. Wow, itu al-wara, menjaga diri kita, menjaga prestasi kita, menjaga prestasi kita supaya kita lebih baik ke depannya. Yang terakhir, ya al-yakin, yakin. Kita tidak boleh beranjak pada percaya, tapi kita harus yakin bahwa hidup kita akan terjadi kemajuan ke depannya ketika kita dapat menimba ilmu pengetahuan semaksimal mungkin dan mencari pengalaman-pengalaman experience. Kita sebanyak pengalaman untuk bekal hidup kita, karena hidup ini adalah bermakna apabila diisi dengan nilai-nilai kebaikan. Apabila nilai-nilai kebaikan sudah ada pada diri kita, sudah menghasilkan sesuatu kebaikan, dan kita bukan pertama dinilai apa hartamu, tapi apa prestasimu. Oleh sebab itu, semoga kita berada pada sore hari ini dalam bersamaan, ya. Semoga Allah merahmati kita semua. Pertemuan kita dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjalin komunikasi lahir dan batin. Kita selalu menjalin komunikasi melalui HP, tapi hati kita beda-beda, tak nyatu. Nggak nyatu, ya kan? Nggak nyatu hatinya. Apa itu? Gitu kan? Apa itu? Nggak peduli, Pak, gini-gini. Apa itu? Nggak gitu apa? Nggak nyambung lah ya, nggak connect ya, nggak connect. Jadi dengan kebersamaan ini kita baik lahir dan batin. Kalau saya salaman Pak Sujarwo, saya salaman berarti saya ya, berarti saya itu yang senang lahir batin gitu. Ini cuma salaman simbol aja, tapi hati dongkol. Ya kan, nggak apa tuh sampai ke dalam ya kan. Udah pikir apa itu gitu. Jadi semoga kita hari ini punya semangat kebersamaan. Dan siapa yang sakit tadi, Pak Nasir? Mudah-mudahan keyayasan kita ya, diberikan kesehatan, kesembuhan ya, dari sakitnya, diberikan keberkahan lahir batin, dan bagi keluarga kita yang sakit semoga disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada kesulitan-kesulitan semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai terakhir, Tuhan dan jaya berkata berikutnya seangsa mencerdaskan di kandang tanah bumi yang baik di dalam dunia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.